Selamat datang di acara Open Day 2021. Acara ini membahas terkait program studi yang ada di FEB Unpad. Pada sesi kali ini, kita akan fokus membahas tentang program studi akuntansi perpajakan. Tapi jangan khawatir, pada sesi selanjutnya, teman-teman akan disuguhkan berbagai informasi dan berbagai program studi lainnya yang ada di FEB Unpad. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mirza Iqbal Fadilah dari Akuntansi Perpajakan 2019. Saya akan menjadi host yang akan menemani kalian semua sampai 40 menit ke depan. Baik, sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai acara ke depannya, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk bisa memfollow akun Instagram dari FEB Unpad dan juga subscribe di channel YouTube FEB Unpad. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan terkait program studi akuntansi perpajakan, bisa ditanyakan langsung di section komen Instagram dan YouTube. Dan juga terakhir, jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram Studio FEB Unpad dan juga akun Himapa ataupun Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan. Sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait program studi akuntansi perpajakan lebih dalam lagi, Mirza akan tayangkan terlebih dahulu cuplikan video terkait profil program studi akuntansi perpajakan. Mangga untuk teman-teman silakan menyaksikan.
Selamat pagi. Baik buat teman-teman dari tim Himpunan yang sudah mengundang saya dari KPMG Indonesia. Saya senang banget nih hari Sabtu pagi bisa ketemu sama teman-teman mahasiswa gitu yang cerah-cerah gitu ya. Biasanya ketemunya sama yang udah berumur nih Bu kalau di kantor. Revolusi industri di tahun ini sudah sampai ke revolusi industri 4.0. Sebenarnya ini berangkat dari 1.0 terlebih dahulu gitu ya, pada tahun 1784. Ini beserta tim Ucap syukur kepadamu atas karunia yang begitu besar. Kan ku jaga kau alma materku, akuntansi perpajakan Unpad. Tetaplah mulia dalam melangkah, bulatkanlah tekad, pantang menyerah. Jadikan ilmu sebagai pelita hati, tak usah mengeluh, hadapi tantangan. Perpajakan raihlah prestasi yang gemilang dengan karya nyatamu. Teriakanlah suara kebenaran, berjayalah selalu. Perpajakan Universitas Pajajaran. Bagaimana nih teman-teman setelah tadi melihat video profil dari akuntansi perpajakan? Di situ juga tertera ya, kita telah dilihatkan juga dari sejarahnya, kegiatan-kegiatan mahasiswanya, dan lain sebagainya. Tapi tidak cukup di situ teman-teman. Kita akan lebih lanjut. Di sini kita akan langsung lanjut berbincang-bincang bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ketua Program Studi dari Akuntansi Perpajakan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Dahlan, SE AK MACC. Baik, selamat pagi Pak Dahlan. pagi. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Di kegiatan pandemi ini bagaimana Pak kegiatannya Pak?
sehari-hari? Selama ini lebih banyak di rumah ya. Ya, Namun kita tetap aktivitas. Semuanya dilakukan lewat Zoom. Kadang-kadang juga ada kita ke kampus. ya, Mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Tapi kalau acara meeting, acara kegiatan lain, perkuliahan, bimbingan, menguji, semuanya dilakukan secara daring. Ya. Rasanya ada sesi yang lain juga lah. ya Pak. Menjadi kita lebih suasana baru dari yang biasanya. Dan juga kita sedikit lebih dekat dengan IT, perkembangan teknologi. Cuman ada, kalau internetnya nggak bagus ya komunikasinya jadi nggak bagus. Betul Pak, ya. Ya, Itu seringkali kira-kira. terjadi ya Pak ya. Namun menjadi suasana yang baru, kita jadi lebih dekat, lebih mengenal dunia IT. Ya, betul Pak. Tapi kalau kuliah kadang-kadang kurang ya. Ya, Kurang efektif ya, kalau apalagi kalau jaringannya kurang bagus. Nah, Ya, jadi message kita itu dari dosen ke mahasiswa kadang-kadang terputus-putus ya. Betul, Suka Pak. terputus, terus kadang-kadang yang disampaikan dengan yang diterima itu nggak pas. Iya, tapi nggak apa-apa karena memang ini suasana dunia ya, bukan hanya Indonesia tapi semua. Ya, kita maklumi dengan mengikuti semua protokol kesehatan dari pemerintah supaya pandeminya cepat berakhir. Mudah-mudahan dengan upaya ini semua pandemi cepat berakhir, kita bisa aktivitas kembali seperti biasa. amin. Rasanya begitu. Ya, baik Pak. Ya. Oh iya Pak, tadi juga kita telah saksikan apa ya, video profil dari akuntansi perpajakan nih Pak. Nah, dari saya juga ini ada pertanyaan Pak dari teman-teman calon mahasiswa nih Pak yang mau masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih Pak. Iya, Dan juga iya. yang ingin masuk ke akuntansi perpajakan nih Pak. Nah, boleh mungkin Pak Bapak jelaskan lebih jelas lagi tentang apa sih akuntansi perpajakan dan sejarahnya itu bagaimana ya Pak ya? Oh iya, iya. Memang dulu di FEB Unpad itu punya D3 ya. Iya Pak. Punya D3, namun dengan perkembangan persaingan dunia kerja, dunia industri, nah sehingga pihak para pimpinan kami di perguruan tinggi ininya dinaikkan menjadi D4 namanya. Ya, D4 itu lebih masuk ke vokasi. Nah, ini sesuai dengan ritma atau kebijakan pemerintah yang membentuk 2 dirjen ya. Ya. Dirjen diksi dan dirjen akademik. Nah, kalau D4 ini vokasi berarti masuk ke dirjen vokasi. Nah, kalau di kita D4 itu mulainya 2016 sehingga lahirlah namanya program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan. Mulainya 2016. Dan sekarang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KKN Dikti, KKNI dari pemerintah khususnya Permendikbud ya, itu berada di level 6. Nah, level 6 ini sebenarnya sama ya dengan yang kita kenal S1 ya, sarjana. betul, Nah, tapi sekarang namanya sarjana bidang akademik, sarjana terapan bidang terapan. Kira-kira begitu ya. Namun itu sama ya, kita bisa udah buktikan bahwa lulusan dari D4 akuntansi perpajakan bisa langsung masuk ke S2. S2, oh, iya. Dan sudah ada beberapa teman dari lulusan, ada yang ke ITB, ada yang ke UI, bahkan ada juga yang ke Korea. Ke luar negeri ya, Pak? Iya, Iya. ke Korea. Jadi kalau yang bagus-bagus bahasa Inggris, nah, diterima di luar negeri, sudah diakui. Kira-kira begitu, dan menjadi vokasi ini menjadi penting di sekarang ini adalah karena dunianya semakin spesialisasi
dan semakin dunia terapan. Iya. Tidak lagi cerita teori saja. langsung Maka praktek. kita kenal dengan nama pusat unggulan. Ya. Pusat unggulan di bidang akuntansi dan juga keuangan yang dirangkai dalam e-taxation. Jadi kita dunianya perpajakan, namun mencakup bidang-bidang lain yang mensupport, kira-kira begitu ya. Ya. Nah, sehingga kita bisa menjadi pusat unggulan di dunia pendidikan tinggi, terutama mungkin juga di Indonesia di Indonesia. PTNBH ya. Iya. Kayaknya kita yang pertama ya, rasanya kita yang Sepertinya itu ya. pertama ya. Setelah itu baru UNER ya. UNER, oh iya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terus maju Amin, amin. dan unggul terus. Ya, amin, Pak. Baik Pak, tadi kita sudah membahas juga ya tentang sejarahnya dari D4 akuntansi perpajakan. Nah, boleh nih Pak cerita sedikit Pak tentang apa sih perbedaannya gitu akuntansi perpajakan Unpad dengan yang lain itu terkait kurikulumnya Pak. Kita tuh belajar apa aja Pak? Memang kalau dilihat dari sisi kurikulum, kita ada yang sedikit akademik, kita lebih fokus ke vokasi ya. Secara nasional sih sama ya, secara nasional karena panduannya sama dari kementerian. Namun dalam hal ingin membentuk lulusan, profil lulusan atau capaian lulusan atau pembelajaran, nah disitulah terjadi perbedaan. Tapi kerangka dasarnya sama, karena kita sama-sama level 6 KKNI, ya lebih kurang 144 SKS. Iya, Nah, kemudian yang lainnya lebih kurang juga sama, 60%-nya adalah praktika, 40-nya adalah teori. Itu sama semuanya. Tapi yang membedakan adalah capaiannya, CPL-nya ya, Iya, CPL-nya, CPO-nya, terus profil lulusan. Nah, spesifik di kita itu adalah sekarang kita sedang mengembangkan tidak hanya perpajakan itu hanya nasional, Iya, betul. tapi kita juga sudah masuk ke internasional, sehingga di kita itu ada nanti juga mempelajari tentang UN model taxation, kemudian juga OECD taxation model. Nah, itu kira-kira yang akan pembeda dari prodi PTN atau PTS yang lain. Kemudian juga kita akan mengembangkan satu lagi adalah yang e-taxation ini adalah kita ingin kolaborasi dengan yang namanya Industri 4.0. Digitalization. Nah, maka nanti lulusan dari D4 Pajak, FEB Universitas Pajajaran, di samping memahami accounting, terus perpajakan nasional dan internasional, juga mampu mendesain ya, mendesain yang namanya perangkat-perangkat lunak dan yang sifatnya digital. Digital, betul. Nah, supaya nanti kalau bekerja tidak ada lagi yang manual, iya. apalagi kita udah masuk ke Industri 4.0. Bahkan sekarang masuk ke Industri 5.0, personalization. Nah, barangkali yang membedakan RPS kita dengan Yang lain perguruan tinggi yang lain, kita akan masuk ke internasional lebih besar, kemudian juga digitalisasi, kemudian juga kita ada yang namanya apa? Semua teori atau basic knowledge kita itu adalah ditujukan ke penerapan. Terapannya yang kita jadi baik di magang maupun kita buat LTA, semuanya dihasilkan namanya apa? Problem solving. Barangkali itu yang sedikit mudah-mudahan menjadi pembeda dari yang lain. Baik, Pak. Ya, tadi juga kita telah dengarkan ya teman-temannya perbedaannya dari D4 akuntansi perpajakan FEB Unpad dengan yang lainnya. Dan juga
kayaknya tak ini Pak, nih tak asik lagi Pak. Kalau misalkan kita udah membahas tentang kurikulumnya ya Pak ya, kita kayaknya akan membahas juga nih metode pembelajarannya Pak. Apa sih yang membedakan metode pembelajaran dari D4 akuntansi perpajakan Pak? Ya, pada umumnya ya kalau kita lihat bahwa orang dulu kalau belajar teorinya sebanyak-banyaknya, RPS-nya dengan isi yang luas gitu ya kan. Nah, tapi kadang-kadang kurang melihat yang namanya apa dunianya ya, dudinya ya, dunia usaha dan dunia industri. Kemudian kadang-kadang juga lupa melihat ini mengajar di akademik kah atau di vokasi ya kan. Sedangkan kita ini adalah vokasi, maka kalau yang akademik itu biasanya dikenal dengan nama flipped classroom, ya. Nah, kalau kita di Unpad ini khusus di FEB D4 akuntansi perpajakan kita kenal dengan nama Tech Accounting Classroom. Nah, itu pada umumnya memang sih banyak persamaan ya, tapi ada perbedaan yang paling mendasar adalah kalau kita lebih sedikit kepada remember, understanding ya, kita akan lebih kepada analyze ya kan, evaluate ya kan. Kemudian kita dari basic knowledge itu kita bisa meng-create sesuatu model, sesuatu cara yang selama ini mungkin kurang ya kan. Nah, kalau ini semua udah kita bisa lakukan, berkolaborasi antara dosen dengan mahasiswa, bahkan kita juga banyak dosen-dosen praktisi. Nah, mereka lebih jago di lapangan, sehingga setelah kita menghasilkan satu model, satu teori yang nanti itu bisa diterapkan, maka kita kenal dengan nama apply ya, atau applying dari teori-teori. Bukan setelah create ya selesai ya kan, tapi kita lebih sedikit satu poin lagi, yaitu implementasinya, supaya semua basic knowledge ini terasa di lapangan dan bisa bermanfaat di dunia usaha. Sehingga apply-nya itulah yang menjadi target kita. Iya, Pak. Rasanya begitu. Oh iya, baik Pak. Ya. Ya tadi juga teman-teman kita udah ketahui ya tentang metode pembelajarannya nih. Jadi akuntansi perpajakan Unpad itu punya metode pembelajaran yang khusus yang disebut Tax Accounting Classroom. Itu berbeda dengan traditional classroom dan juga flipped classroom ya Pak ya. Baik Pak, tadi kita telah membahas tentang perbedaan nih Pak ya, perbedaan mungkin keunggulan juga dari D4 akuntansi perpajakan FEB Unpad. Nah, ngomong-ngomong tentang perbedaan tadi ya, nah sebentar lagi kan kita akan mengadakan penerimaan mahasiswa baru ya Pak. Nah, untuk di tahun ini akuntansi perpajakan itu akan menerima mahasiswa baru itu melalui jalur SMUP Pak, SMUP Unpad di tahun 2021. Nah, boleh nih Pak diceritakan bagaimana sih Pak keketatannya mahasiswa baru itu untuk masuk ke prodi akuntansi perpajakannya Pak? Ya, baik. Memang menurut pengamatan kami ya, memang lumayan sih ya. Lumayan ya Pak ya? Iya, lumayan. Passing grade-nya itu lumayan tinggi ya. Iya Pak. Zaman dulu sebelum saya menjadi Kaprodi di sini, zaman Ibu Sri Hadi Winaningsih jadi Kaprodi ya, itu tahun 2016 ya pertama kali penerimaan itu bisa mencapai passing grade-nya atau yang daya tampungnya cuma 70-an begitu, tapi peminatnya sampai 500-an dulu ya pertama kali gitu ya. Nah begitu, nah itu baru mulailah D4 akuntansi perpajakan. Lumayan banyak orang, karena memang dunianya sekarang spesialisasi. Betul Pak. Vokasi dan spesialisasi dia punya apalah ya, berupa keahlian khusus satu bidang yang memang menonjol. Iya, Pak. Nah sehingga itu ternyata pasar itu sangat bagus. Maka sekarang sampai hari ini ternyata
passing grade-nya terus naik ya. Naik ya Pak, betul Pak. Terus naik sampai mencapai sekarang kalau kira-kira nih tahun 2020 kemarin sudah mencapai 1.000 ya, iya, Pak. 1.000 orang 1.000 lebih, gitu. Pak. Iya, 1.000 lebih ya, gitu. Nah ini menunjukkan bahwa animo masyarakat, terutama adik-adik dari SMA ya kan, yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, jadi terbelah ya, antara akademik dengan yang vokasi ya kan, terutama di bidang accounting. Nah kemudian kalau adik-adik nanti kalau mau masuk ke Unpad, khusus di Unpad akuntansi perpajakan, nah kita ada tes ya, ada beberapa tes gitu. Apakah tes kemampuan akademik ya, mungkin juga ada skolastik ya, kalau nggak salah ya, yang umum ya, pengetahuan umum. Kalau TKA itu memang pengetahuan akademiknya gitu ya, matematik, seperti itu ya, accounting, gitu. Kemudian ada juga bahasa Inggris ya. Inggris, betul. Nah, jadi kalau bahasa Inggris rasanya udah nggak masalah ya sekarang ya. Iya, Pak. Semua orang harus bisa bahasa Inggris ya. Kenapa ya? Itu menjadi penting ya. Bahasa Inggris, bahkan TOEFL-nya juga lumayan tinggi ya sekarang. Betul. Karena di Fakultas Ekonomi khususnya kayak accounting gitu dan pajak, rasanya bukunya banyak yang buku luar ya. Iya, Pak. Jadi Bahasa ya Inggris semua, bahasa Pak. Inggrisnya udah harus familiar lah Iya, begitu. Harus bagus ya gitu. Apalagi IT nanti ya memang menjadi poin juga. Nah, jadi adik-adik mudah-mudahan kalau mau masuk nanti ya matematiknya bagus karena kita banyak hitungannya juga ya. Iya, Pak. Analisisnya banyak, kemudian bahasa Inggrisnya yang bagus karena kalau mau baca buku yang lebih supaya kita pinter, bagus, pakai buku standar internasional. Ya tentu bukunya bahasa Inggris. Nah itu kira-kira ya, mudah-mudahan semuanya bisa nanti masuk ke Unpad. Amin. Nah kalau sekarang kita rata-rata setiap tahun itu biasanya 3 kelas ya. 3 kelas ya, Pak. 3 kelas ya lebih kurang antara 80 sampai 90 orang. Dan ini satu kelas 30 orang atau 32, 35 supaya perkuliahannya juga lebih enak, lebih Efisien ya, Pak. efisien, lebih interaktif ya dengan dosen gitu. Tapi kalau kelasnya besar, terimanya banyak, nanti kuliahnya jadi kuliah umum ya. Iya, betul. Kuliah umum nanti di belakang pada tidur, dosennya di depan nggak kenal gitu ya. Jadi nggak efektif. Maka kita membatasi juga jumlahnya Iya, Pak. supaya perkuliahannya bagus, transfer knowledge-nya bagus, terus mahasiswanya juga jadi pinter-pinter. Iya, Nah, begitu kira-kira ya. Iya, Jadi ada ininya lah. Ya. Kira-kira begitu Iya, dari baik, saya. Pak. Ya. Ya, mungkin sekedar informasi juga Pak, Mirza juga waktu itu tahun 2019 juga pesaingnya banyak sekali Pak. Itu tuh tes tuh nyampe ke berbagai fakultas Pak. Jadi, Oh iya. Jadi yang mau masuk ke prodi akuntansi perpajakan itu lumayan banyak gitu. Dan juga apalagi ditambah waktu tahun kemarin 2020 karena tahun 2020 itu hanya ada 2 kali tes Pak. Iya, Kalau zaman Mirza dulu itu ada 3 kali tes. Itu tes terakhir itu wawancara. Nah, pas 2020 itu tidak ada tes wawancara, jadi membludak Pak untuk pendaftarnya seperti itu. Iya. Memang ada 4 sih ya tahapan tesnya. Ada yang umum, ada bahasa Inggris, terus wawancara ya. Atau yang akademiknya ya. Akademik. Dan Dan juga yang paling pertama itu biasanya ada administrasinya Pak. Iya, misalnya pendaftaran, terus dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan. Ya, itu biasalah kalau dalam pendaftaran kayak ke PTN atau tes-tes apa saja memang dokumennya harus disiapkan dengan baik barangkali ya. Iya, baik, betul Pak. Dilegalisir lah, jangan sampai tidak legal ya. Ya itu udah umum lah. Persiapan dokumen itu udah umum ya. Baik. Ya. Nah ya Pak, tadi kita udah membahas ya Pak tentang akuntansi perpajakan, perbedaannya, keunggulannya, dan juga tentang bagaimana cara masuknya tadi kita telah jelaskan. Nah, sekarang kita mungkin Bapak bisa bercerita lagi sedikit Pak, apa sih prodi akuntansi perpajakan itu kegiatannya seperti apa gitu Pak? Oh iya. Nah kalau dunia akademik ya tentu
diawali dengan perkuliahan ya, tatap muka. Nah, per SKS atau per mata kuliah 3 SKS. Nah, kalau kuliah ya tentu interaksi dengan dosen. Namun interaksinya lebih kepada ininya apa, student learning ya, bukan teacher learning ya. Iya, Pak. Kalau dulu iya dosen yang lebih dominan ya, Iya, Pak. tapi kalau kita sekarang ya mahasiswanya lebih dominan. Iya, presentasi. Maka jadi dosen hanya memberi beberapa guidance, nanti mahasiswanya yang lebih aktif, lebih kolaboratif, terus juga mereka lebih men-challenge-kan diri sesama temennya, supaya siapa yang lebih keren, sehingga mereka berlomba di situ ya. Itulah pentingnya student center learning. Kemudian di samping itu juga ada tugas ya, paper atau presentasi, itu kalau di kelas. Tapi kita juga punya seperti seminar ya kan, webinar. Nah, itu juga kita lakukan supaya apa? Baik dosen maupun mahasiswa bisa berinteraksi dengan dunia pendidikan di luar negeri misalnya, baik yang menyangkut dengan kolokium atau seminar, konferen juga ya. Iya, Pak. Nah, ini kita adakan setiap tahun berkolaborasi dengan bisa dengan universitas, bisa dengan fakultas ya. secara bersama-sama, Ya, seperti yang sesuai kemarin. bidang-bidang gitu, internasional. Dan bahkan juga mahasiswa yang tingkat akhir dilibatkan sampai kepada penulisan artikel dari hasil konferen. Ya. Hasil konferen itu juga melibatkan mahasiswa dalam hal publikasi. Oh iya. Nah, misalnya mahasiswa punya LTA. Nah, ini LTA-nya nanti disummarize menjadi sebuah manuskrip untuk dipublikasikan kepada jurnal nasional maupun internasional. Bahkan ada yang ke Scopus. Nah, bahkan juga ada kalau yang LTA-nya bagus, itu bisa ikut dalam konferen. Nah, di konferennya nanti kalau peer review-nya bagus, bisa publikasikan ke Scopus. Seperti itu. Kemudian juga banyak cerita lain adalah sekarang ini mahasiswa di 4 akuntansi perpajakan belum lulus aja sudah mampu sebagai pendamping ya, Pak. pendamping dalam penyusunan SPT. Jadi sudah bisa ya, Iya, betul. sudah siap gitu ya menjadi pendamping pelaporan SPT OP ya, orang pribadi. Apalagi kalau udah lulus nanti lebih hebat lagi ya. Bahkan kita akan terus meningkatkan ini supaya apa? Kegiatan mahasiswa ini tidak hanya kegiatan yang tidak ada improve ya dari tahun ke tahun. Misalnya kalau bisa ke depan kita juga akan pendampingan SPT OP ini ya tidak hanya di Unpad, tapi kita juga akan coba ke kantor-kantor. Misalnya kalau bisa nanti kita tahun depan ya kita akan coba ke kantor gubernur misalnya, iya kan? Betul. Kita join dengan mereka lewat Bu Dekan fakultas, kita akan sounding ya dengan pegawai kegubernuran atau bisa juga dengan anggota dewan ya kan? Iya, Pak. Seperti itu gitu, supaya kita tunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa ya kan? Iya, Pak. Dalam hal pelaporan SPT, walaupun belum lulus. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi dengan sebelum lulus pun kita udah bisa membantu masyarakat atau pegawai-pegawai seperti di Unpad sudah berapa tahun kita lakukan. Kalau bisa nanti tahun depan kita akan sounding dengan pegawai kegubernuran, gedung sate ya kan. Gitu. Kalau bisa nanti kita akan tingkatkan ke sana. Iya. Karena ini juga menjadi kalau mahasiswa belum lulus sudah bisa membantu atau menyiapkan pelaporan SPT masyarakat atau WP ya atau orang pribadi ini, kalau nanti bekerja udah terbiasa ya kan? Iya, Pak, betul. Nah, itu satu. Terus yang kedua adalah
menjadi trace draftnya mahasiswa gitu ya. Jadi dia sebelum lulus sudah dites dulu gitu ya dengan Unpad yang sekian ribu orang ya kan bikin SPT ya kan. Apalagi kalau nanti 2022 untuk SPT 2021 di bulan Maret kita akan lakukan, mudah-mudahan bisa dengan pegawai gubernur ya kan, Iya, Pak. gedung sate ya, Bisa. kita coba nanti Kita coba ya, Pak. supaya apa? Kita semakin promosi di wilayah Jabar. Nah, kira-kira itu ya. Iya. Jadi kita terus improve, kita terus kita tambah aktivitas mahasiswanya. Iya, Pak. Di samping yang dari kurikulum. Iya, Nah, betul, gitu. Kira-kira begitu. Iya, baik, Pak. Iya, benar, Pak. Kemarin juga memang informasinya dari mahasiswa akuntansi perpajakan sendiri itu melakukan pendampingan, Pak ya, SPT untuk tenaga pendidik yang ada di Unpad ya, Pak, di rektorat. Dan itu jumlahnya ribuan ya, Pak ya. Dan juga kemarin juga kalau nggak salah Bapak Ridwan Kamil juga, Pak Gubernur juga hadir, Pak. Hadir, ya? Iya, betul, Pak. Gitu. Jadi memang luar biasa, Pak ya. Sambutannya Sambutannya ya. juga Iya. ya, Pak. Luar biasa juga. Meskipun mahasiswa ini belum lulus, tapi Iya, sudah bisa menantikan ya, Pak. Karena itu begini ya, boleh ditambahin ya sedikit boleh, Pak. ya. Misal nih, ini silent lah dikit ya. Kalau bikin laporan SPT tahunan gitu, itu kalau kita minta ke orang lain kan Bayar. ada biayanya Betul, kan. Pak. Nah itu ya. Iya. Tapi kalau di kita ini dunia akademik nggak ada Iya, itu. betul, Yang Pak. ini kan dunia akademik nggak ada istilah-istilah itu gitu Iya. ya. Jadi semuanya memang sosial motif dan unjuk diri. Iya, Mahasiswa tuh unjuk diri. Sejak kuliah pun mereka sudah terbiasa beraktivitas. Sebelum kerja pun sudah mampu gitu ya, semasa kuliah sudah bisa melakukan itu gitu. Itulah satu poin lagi di kita yang akan terus kita lakukan. Sebelum lulus pun mereka sudah siap. Ya. Itulah vokasi. Betul, Pak. Gitu. Iya, Pak. Tadi juga ya, selain kegiatan mahasiswa yang di bidang akademik juga ya, Pak ya. Iya. Ini mungkin saya juga ingin menginformasikan, Pak, bahwa kegiatan mahasiswa sendiri di akuntansi perpajakan itu dinaungi juga oleh himpunan, Pak. Ya, himpunan mahasiswa akuntansi perpajakan yang ada beberapa program kerja besar, Pak, yang yang dilaksanakan oleh Himapa. Itu seperti TGSC, Pak, yang acara ini seminar Grand, nasional ya. dan juga Iya. perlombaan nasional, Pak. Gitu. Iya. Mungkin target tahun depan kita akan coba internasional, Pak ya. Iya, Gitu, iya, ya. bagus. Iya. Terus juga kita juga ada acara namanya TGTS, Pak. Jadi kayak Tax Goes to School. Itu untuk mengenalkan lebih dalam, Pak. Jadi kita keliling ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan D4 akuntansi perpajakan. Dan di situ para calon mahasiswa juga bisa langsung bertanya, Pak, mendalami gitu. Dan juga yang terakhir mungkin kita juga ada acara company visit, betul, Pak. Betul. Ya, company visit ini kita sudah beberapa kali mengadakan seperti ke BI, ke Iya. KPMG, Iya. gitu, Pak. Dan ini mungkin target-target kedepannya akan lebih hebat-hebat lagi, Pak. Itu untuk kegiatan mahasiswanya yang Nah, dilaksanakan, itu ya. juga bisa ya kegiatan rutin ya Betul, mahasiswa ya, HIMA ya. Ya, HIMA itu kan ajang kolaborasi mahasiswa di luar kuliah Iya, ya kan. betul, Pak. Supaya mereka lebih kebersamaan, kolaboratif, menciptakan inovasi-inovasi ya kan. Iya, Pak, Nah, itu barangkali kita perlu improve lagi ya. Kalau kami di IAI ya, IAI Jawa Barat itu kebetulan Bapak adalah orang accounting ya. Di IAI Jawa Barat itu ada setiap tahun itu ada ujian kompetensi SMK. SMK. Nah, barangkali improve-nya adalah kegiatan HIMA bisa ya nanti Pak. kalau ujian kompetensi lulusan SMK itu ada yang akuntansi, ada juga yang pajak. Pajak ya. Nah, itu ketuanya kan Pak Edi ya. Iya, Pak. Pak Edi Jainuddin ya. Beliau juga struktural juga di fakultas di Unpad ya kan. Barangkali itu bisa kita join nanti mahasiswa-mahasiswa D4 akuntansi perpajakan ini bisa join nanti di dalam ujian itu. Iya, betul. Nah, sekaligus kita memberikan ini informasi bahwa kalau adik-adik SMK mau mendalami perpajakan, nah
itulah dia tempatnya adalah di FEB Unpad. Kayaknya improvementnya ke sana ya. Iya, Pak. Iya, Baik. oke, silakan. Mungkin terakhir nih Pak nih. Oh iya, Ya, iya. ini terkait apa sih Pak lulusan dari akuntansi perpajakan itu Pak? Ya, bisa menjadi apa aja Pak? Mungkin singkat aja Pak. Lulusan akuntansi perpajakan itu bisa menjadi apa aja Pak? Oh iya. Nah, karena kita dunianya perpajakan, sesuai keunggulan kita adalah di bidang accounting ya. Kemudian juga wadahnya adalah perpajakan ya, e-taxation ya. Maka lulusan kita diantaranya apa? Menjadi accountant ya kan, menjadi external auditor, internal auditor ya kan, Iya, Pak. tax accountant ya, tax manager ya kan, maupun domestik atau internasional ya kan. Iya, Pak. Ya setidaknya jadi accounting staff lah ya, betul. atau bukan accounting staff ya, tapi tax staff ya. Staff. Nah itu kalau dunia accountingnya. Tapi kita juga ada yang lebih khusus ini, yang menyangkut dengan keunggulan prodi ya Prodi, kan, iya, Pak. di bidang pajak. Nah maka tentu bidang-bidang pajak itu harus mampuni ya kan. Pak. Apakah jadi tax consultant, tax auditors ya, tax planner ya, tax advisor ya kan. Iya, Pak. Bahkan juga nanti ya tidak hanya itu, lebih luas dari itu, bisa juga dia menjadi ahli, misalnya jadi researcher di Iya, Pak. bidang perpajakan. Nah, Betul, Pak. yang lebih khusus. Kemudian satu lagi lecture, Lecture. kan sedikit ya. Iya, Pak. Lecture yang di bidang pajak yang kolaboratif antara akademik dan praktisi sedikit. Iya, Nah, jadi mungkin itu yang akan kita capai. Dia sebagai lecture di akademik, tapi juga praktisi. Iya, Nah, kira-kira juga begitu. Iya, baik teman-teman. Tadi kita udah membahas banyak sekali ya tentang pembahasan dari D4 akuntansi perpajakan ini. Mungkin teman-teman semua terasa kita telah sampai di akhir ya, tak terasa telah 45 menit kita menemani teman-teman semua untuk membahas terkait program studi akuntansi perpajakan. Nah, terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Dahlan yang telah hadir sebagai narasumber pada hari ini, dan juga kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan Open Day 2021 ini. Baik, mungkin teman-teman semua dari saya undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam berkata. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus ikuti live streaming Open Day 2021. Karena masih ada pembahasan terkait program studi lainnya yang ada di FEB Unpad. Jadi mungkin dari kita berdua pamit undur diri Pak ya. Dan kepada teman-teman semua, sampai jumpa teman-teman.